Kenapa sih kok suka sekali kerja di Malaysia? Kayak di Indonesia nggak ada kerja? Oke, sabar. Aku jawab. Biar kalian paham. Biar kalian tidak marah-marah. Aku akan mencoba untuk mencerdaskan kalian. Supaya kalian tidak salah paham. Supaya kalian tidak marah-marah. Kesempatan atau peluang kerja di Malaysia juga lebih banyak. Masalah gaji di Malaysia juga lebih besar daripada pada bekerja di dalam negeri. Untuk pekerjaan kasar seperti kuli bangunan dan buruh perkebunan, upahnya bisa 3x lipat dibandingkan nguli di NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan netizen. Kenapa sih kok suka sekali kerja di Malaysia? Kayak di Indonesia nggak ada kerja. Oke Mbak, Mas, saya akan jawab pertanyaan Anda. Saya akan jawab sejelas-jelasnya. Saya paham di Indonesia ada kerja. Tapi Anda tahu sendiri, setiap daerah upahnya berbeda-beda. Ada yang upahnya per bulan Rp600, ada yang upahnya per bulan Rp1.500, ada juga yang upahnya per bulan Rp1.000. Jadi upah kerja di Indonesia ini tidak merata sama. Kalau di Malaysia upah pekerjanya itu merata sama ya. Misalnya 1.500, ya seluruh Malaysia 1.500. Tapi kalau di Indonesia di setiap daerah upahnya berbeda-beda. Buat kalian yang suka dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Jangan sampai di skip biar kalian paham, biar kalian tidak marah-marah. Nah, kalau untuk di Malaysia, upah minimum sekarang 1.500, setara dengan 5 juta rupiah. Nah, kalau di Indonesia upahnya berbeda-beda. Jadi kenapa ramai sekali orang Indonesia bekerja di Malaysia ya? Karena upah di sini ya cukup lumayan. Basic 1.500 belum termasuk OT, ya kan? Apalagi kalau untuk pekerja kilang yang perempuan-perempuan itu bisa mencapai Rp5.000, Rp4.000, setara dengan 15 juta rupiah. Bayangkan. Dan untuk proses bekerja di Malaysia ini tidak sulit, tidak seperti negara-negara lainnya, tidak perlu sekolah bahasa. Paham? Ini yang suka biar tambah semakin suka. Tapi kalau yang tidak suka, biarkan mereka semakin marah-marah tidak jelas. Kalau pekerja pabrik di sini ya untuk perempuan itu malah gajinya mahal-mahal. Dan untuk pergi kerja di Malaysia ini prosesnya juga sangat mudah. Syaratnya Anda harus mendaftar di PT-PT yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara dengan catatan secara sah dan resmi, dan itu sangat mudah sekali. Jangan menjadi TKI ilegal, karena menjadi TKI ilegal ini resikonya sangat berbahaya sekali. Bahkan Anda tidak akan mendapat perlindungan di negara orang karena Anda masuknya sudah secara tidak benar. Karena salah ya pastinya tetap salah ya kan. Tidak ada orang salah dibela. Paham? Semoga Anda paham tentang perkataan saya ini ya. Nah, kenapa? Kembali lagi ya. Nah, kenapa ramai sekali orang Indonesia yang bekerja di Malaysia? Karena syaratnya sangat mudah. Jadi tidak perlu kursus sekolah bahasa. Kalau Anda mungkin pergi ke Jepun ya kan, sekolah bahasa. Pergi ke Korea, sekolah bahasa. Pergi ke Taiwan, sekolah bahasa. Dan sekolah bahasanya itu tidak 1 bulan, 2 bulan loh. Setelah kalian pintar sekolah bahasa, Anda masih diseleksi dan menunggu panggilan lagi. Masih lama lagi kan prosesnya. Tapi kalau di Malaysia, prosesnya sangat mudah. Untuk laki-laki, biasanya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan bekerja di perkebunan kelapa sawit ini rata-rata gajinya juga cukup lumayan. Bisa mencapai Rp4.000, Rp3.000, bahkan sampai Rp5.000 kalau musim buah.
Jadi kenapa rame orang bekerja di Malaysia? Ya karena gajinya puluhan juta. 3.000 ringgit sama dengan 10 juta lebih. 4.000 ringgit sampai dengan 15 juta lebih. Paham? Buat kalian yang suka dengan video ini, bagikan ke teman-teman Anda supaya teman-teman juga tahu informasi sebenarnya. Nah, terus aku lihat di kolom komentar, kalian juga komentarnya itu juga kurang baik atau kurang bagus ya kan. Misalnya kemarin ada TKI ilegal ya kan, terus ditangkap, ya itu sudah resikonya ya kan. Untuk yang menjadi TKI ilegal, mereka juga sudah tahu resikonya. Kalian nggak usah ikut campur urusan negara orang. Kalau kalian seperti itu, malah bikin malu negara sendiri. Kalau berkomentar tuh baiknya Anda belajar terlebih dahulu. Nggak usah menulis komentar yang bukan-bukan. Sok maha tahu segalanya padahal nggak pernah pergi ke Malaysia. Itulah netizen Konoha. Sukanya menulis komentar yang bukan-bukan. Tapi nggak semuanya sih netizen Konoha seperti itu. Mungkin ya kamu saja yang tidak suka dengan negara Malaysia. Karena kamu mungkin lebih termakan berita-berita hoak. Dan alhamdulillah selama saya bekerja di sini, hubungan saya dengan warga Malaysia juga baik-baik saja dan nggak ada masalah sama sekali. Dan di sini itu lebih suka orang Indonesia ya, karena dari segi bahasa mereka paham, ya kan? Kalau ada komentar yang bertuliskan, ya orang Malaysia sudah memang suka membenci orang Indonesia, Anda salah besar. Kalau memang orang Malaysia membenci orang Indonesia, kenapa ada berjuta-juta warga Indonesia yang bekerja di Malaysia? Pastinya kalian juga makin bingung toh, makin pening kepala. Oh iya ya, kalau orang Malaysia membenci orang Indonesia, kenapa ada berjuta-juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia? Coba tulis di kolom komentar kalian yang suka berkomentar yang bukan-bukan. Di sini banyak sekali pekerja Indonesia yang disukai warga Malaysia. Paham? Dan banyak juga loh pekerja Indonesia yang menikah dengan warga Malaysia. Banyak. Makanya bro, kamu juga harus paham ya kan. Jangan suka asal-asalan menulis di kolom komentar. Kenapa sih kok suka sekali bekerja di Malaysia? Ada apa sih di sana? Ya di sini alhamdulillah gajinya lumayan. Prosesnya juga mudah. Kalau kamu ingin ke sini ya silakan datang ke sini, tapi dengan secara sah dan resmi. Insya Allah kamu akan aman-aman saja, ya kan? Semoga video ini dapat memberi jawaban Anda dan semoga Anda juga bisa cerdas. Dengan video-video ini Anda bisa belajar. Terus nanti harapan saya kamu di kemudian hari kalau menulis di kolom komentar, komentarlah yang baik dan bijak. Jangan sampai berkomentar yang bukan-bukan sehingga membuat nama citra buruk Indonesia. Paham? Ini sudah saya jawab. Nanti kalau tanya apa lagi saya jawab buat video. Oke, cukup sampai di sini. Semoga Anda paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.